Selamat pagi, balik lagi di channel gua, channel Idam Hussein. Kita kali ini akan ngebahas mengenai coffee flavor wheel atau roda rasa dari kopi. Mau tahu kan seperti apa cara kita ngebaca coffee flavor wheels dan ada history di balik pembuatan itu yang dikeluarkan oleh SCA atau Specialty Coffee Association of America. Ikutin terus ya. Sebelum videonya dilanjut, jangan lupa buat like dulu dan subscribe dan bunyikan loncengnya kalau misalnya belum bunyi. Terus jangan lupa juga kasih komen dong di bawah. Oke guys, balik lagi. Udah lama banget gue nggak bikin konten ya, terutama konten-konten yang menyajikan mengenai informasi-informasi dasar. Nah kali ini gue akan coba menyajikan informasi dasar tentang kopi, yaitu mengenai flavor wheels. Jadi di tahun 2016 SCA atau Specialty Coffee Association of America ngeluarin sebuah leksikon. Leksikon itu sebuah kamus sensori leksikon namanya. Di situ juga ada yang namanya coffee flavor wheels yang terbaru. Jadi coffee flavor wheels itu ada yang versinya lama, yang versi lama itu kalau misalnya teman-teman pernah lihat yang ada aroma, di tengahnya itu ada tes sama aroma. Nah ini adalah yang terbaru gitu. Mereka sempat ngebawa ini ke forum kopi dan ini gue mau coba sajiin ke teman-teman yang ada di sini gitu. Yang pertama adalah mengenai scientific background. Jadi walaupun ini terkesan sepele ya, cuman mungkin ada dari teman-teman yang bilangnya ya lah cuman buat rasa gitu doang gitu. Ternyata ini ada penelitian di dalamnya yang melibatkan, kalau nggak salah kemarin melibatkan 2 universitas besar di Amerika dan puluhan peneliti sama ratusan orang yang terlibat di dalamnya. Nah, scientific ini pasti berangkatnya dari masalah gitu. Nah, kenapa sih ada masalah apa sih sehingga dibuat yang namanya coffee flavor wheels ini? Jadi coffee flavor wheels ini dibuat karena ada satu masalah, yaitu mereka ingin meningkatkan mutu kopi yang ada di SCA itu ya, itu yang ada di organisasinya mereka. Nah, caranya mereka untuk meningkatkan mutu kopi adalah ya dengan membuat penyeragaman rasa dulu gitu, standarisasi rasa dulu. Nah, makanya dibuatlah namanya coffee flavor wheels. Jadi coffee flavor wheels ini juga dibuat dengan cara saintifik, tapi mereka juga ngebuatnya dengan lebih mudah dibaca gitu. Mereka tuh cari cara gimana caranya agar lebih mudah dibaca oleh masyarakat. Oke, kita lihat nih ya histori dari penelitiannya itu. Nah, ini ada gambar Jackie. Gue nggak tahu sih gelarnya apa, doktor atau profesor atau apa. Cuman diperkenalkan oleh SCA-nya sebagai Jackie aja gitu. Jadi Jackie itu beserta timnya adalah tim peneliti rasa gitu. Mereka adalah tim peneliti rasa yang tugasnya atau kerjaannya setiap hari memang meneliti rasa. Gitu. Rasanya bukan cuma rasa kopi, tapi ada berbagai macam jenis makanan dan minuman yang mereka rasakan. Seperti wine ataupun coklat. Gitu. Jadi mereka mendefinisikan, oke, ini rasanya rasa ini. Wine ini seperti rasanya rasa ini. Gitu. Dan beruntungnya atau apa ya untungnya mereka tuh tidak memiliki background tentang kopi sebelumnya. Gitu. Nah, kenapa sih beruntung? Gitu. Jadi penelitian yang mereka lakukan itu lebih objektif. Kok lebih objektif? Iya, kalau mereka nggak tahu nih rasa kopi itu yang enak seperti apa, rasa kopi yang tidak enak itu seperti apa. Jadi mereka hanya bertugas menelitinya untuk mendefinisikan rasa aja, gitu. Tidak mendefinisikan enak atau tidaknya, tapi mendefinisikan seperti, oke, rasa kopi ini rasanya seperti buah anggur, rasa kopi ini sitrus, rasa kopi ini seperti kayu. Nah, jadi mereka melibatkan ratusan sampel kopi yang kemudian mereka coba dan mereka definisikan rasanya berdasarkan rasa pembanding. Ini kita lihat ya. Di sini mereka punya rasa pembanding gitu. Jadi rasa pembanding itu mereka beli label.
Jadi ini rasa apa, ini pisang, ini apa, ini apa, ini apa gitu. Kemudian dari sensori yang udah ada itu, mereka pun merasakan rasa kopi gitu, ratusan sampel kopi. Nah, setelah mereka melakukan pengecapan itu, mereka pun mendefinisikan gitu. Jadi mendefinisikan, oke, rasanya ini, sehingga terciptalah banyak rasa gitu. Setelah dari timnya Jeki ini, mereka World Coffee Research ini atau riset kopi dunia itu yang kerjasama dengan SCAE, itu mereka membawanya kemana lagi? Mereka membawanya ke satu universitas yang dimana di sana ada ahli pemrograman. Jadi mereka dibuatkan sebuah program yang tujuannya adalah untuk mengkelompokkan atau mengklasifikasikan rasa-rasa yang ada. Jadi program ini dibuatkan programnya, kemudian mereka semua bersama-sama nih mendrag and drop rasa-rasa itu agar lebih mudah diklasifikasikan. Jadi seperti kayak misalnya, oke, si rasa A ini termasuknya klasifikasinya apa ya? Terus dekatnya sama apa? Similarnya sama apa? Terus apakah mereka memiliki kedekatan rasa atau enggak gitu. Nah, itu yang mereka akhirnya klasifikasikan dan hasilnya adalah ini. Hasilnya terciptalah sebuah dendrogram namanya. Dendrogram ini mengklasifikasikan ya, benar ya, mengklasifikasikan rasa-rasa itu ke dalam beberapa klasifikasi. Nah, kemudian dari situ akhirnya dibuatlah ini coffee wheels-nya. Jadi coffee flavor wheels-nya dibuat seperti ini. Ini sebenarnya waktu pertama kali dibuat warnanya juga hitam putih. Itu hitam putih nggak berwarna seperti ini. Kemudian dibawa lagi oleh si World Coffee Research ini ke dalam satu forum. Forum ini forum ya ibaratnya ahli warna lah gitu ya. Jadi dia mendefinisikan seperti, oke, rasa ini warnanya mendekati ini, rasa ini mendekati ini. Kenapa? Agar lebih mudah dibaca, sekali lagi. Agar lebih mudah dibaca oleh masyarakat. Jadi masyarakat ketika mengecap kopi, oke, rasanya seperti ini. Oh, berarti dia lebih mudah lagi aja mencarinya. Oh, warnanya yang ini nih, gitu. Dan warnanya ini dan rasanya seperti ini. Itu, oke. Nah, setelah itu, setelah dibuat, mereka pun mentranslate-nya ke dalam beberapa bahasa juga. Itu diantaranya bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa, gue nggak tahu apa lagi, Portugis kalau nggak salah di situ. Indonesia belum ada rasa. Jadi Indonesia masih ikut ke yang rasa yang berbahasa Inggris. Tuh. Oke, nah ini cara bacanya. Jadi dia terdiri dari 3 center dan dia center out gitu. Jadi ada 3 tier yang bersifat center out. Kita bacanya dari center ke out. Tuh, kita lihat ya tiersnya. Nah, jadi tiersnya ini ada 3 tiers. Jadi tiers pertama itu dari yang paling dalam. Jadi ketika kita mencecap rasanya, kita mendefinisikan dari lingkaran yang terdalam dulu. Misalnya, oke, ini fruity. Oke, ini fruity. Kemudian masuk ke tier kedua. Fruity-nya ini seperti apa? Apakah berry? Ataukah citrus? Oke, ini rasanya seperti citrus ya. Asam gitu kan, tapi fruity asam. Dicari lagi tiers ketiganya gitu. Dan harus secara garis lurus ya. Artinya teman-teman tidak bisa loncat-loncat. Misalnya tiers pertamanya yang ini, tiers keduanya yang sebelah sana. Gitu, itu nggak bisa. Itu harus secara garis lurus. Gitu. Nah, misalnya tadi citrus. Oke, citrusnya apa nih? Lemon. Apakah lime? Oh iya, sepertinya lemon gitu. Nah, berarti kita dapat bahwa rasanya adalah rasa lemon. Ingat, rasa di sini melibatkan 2 indera. Yaitu indera perasa dan indera pencecap. Indera pencecap dan indera pencium. Gitu. Jadi rasanya ini bukan cuma rasa yang ada di mulut ya. Itu jadi tapi juga rasa yang kita cium. Gitu. Jadi aroma dan tes. Nanti untuk berikutnya gue akan banyak juga ngebahas mengenai rasa dari kopi itu seperti apa, cara merasakannya mulai dari cupping dan
apa namanya pembagian dari taste dan aroma. Oke, nah kita lihat nih berikutnya. Di sini ada gap. Jadi sengaja flavor wheels ini dia ada gap, ada 3 gap. Yang pertama gap kecil, gap sedang, dan gap yang besar. Nah apa sih gap ini? Gap ini adalah similarity atau kesamaan dari rasa. Tuh kayak misalnya coklat sama coklat hitam mirip dong, gitu kan? Nah makanya agak susah kan dia ngebuatnya, ngebedainnya. Nah, maka itu diartikan sebagai very similar atau sangat dekat gitu rasanya gitu. Nah yang gapnya agak sedang itu berarti ya rasanya cukup dekat. Sedangkan yang gapnya lumayan besar atau yang celahnya lumayan besar itu adalah apa rasa yang cukup berbeda. Seperti itu. Oke? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah rasa ini rasa positif semua ataukah ada rasa negatif? Apakah ada defect? Ada defect di rasa ini? Ada ternyata. Jadi defect ini seperti kita lihat nih. Ada di sini. Kita lihat ini mulai dari apa yang di sebelah sini. Ada roasted, ada others, ada greeny. Kemudian ada sour. Loh kok bisa disebut sebagai defect atau rasa yang negatif gitu. Jadi kan rasa kopi itu kan bukan cuman rasanya positif aja ya, bukan cuma rasanya enak aja, tapi ada juga rasa yang nggak enaknya. Nah rasa nggak enaknya itu ya itu, ini bisa dideskripsikan di sini gitu. Nah seperti gini, roasted itu adalah rasa negatif yang keluar dari hasil roastingnya. Itu misalnya dia terlalu lama di roasting sehingga rasanya misalnya ada rasa-rasa kayu atau rasa terbakar gitu. Nah kemudian ada lagi rasa greeny. Greeny itu bisa jadi karena dia mentah kopinya, bisa jadi karena si green bean-nya itu kurang bagus atau masih terlalu mentah, belum red gitu, belum red cherry, atau bisa jadi ketika roastingnya itu masih terlalu mentah gitu. Nah ada lagi nih rasa asam yang negatif. Bedain ya, ada rasa asam yang positif, ada rasa asam yang negatif. Gitu. Rasa asam negatif itu rasa asam yang kecut. Gitu. Ini apa namanya sour. Kalau di sini disebutnya sebagai sour. Kalau misalnya rasa asam yang positif itu kan kita mendefinisikannya sebagai fruity. Rasa asam rasa asam yang ada di buah. Gitu. Nah rasa asam yang kecut yang nggak enak itu ya didefinisikannya sebagai ini, sebagai sour. Gitu. Nah ada juga rasa others. Rasa others itu ya seperti ada yang rasa kimia gitu atau rasa seperti rasa binatang. Loh kok bisa? Iya bisa aja, mungkin aja ketika green bean-nya itu dia terpapar oleh misalnya oleh cairan kimia atau terpapar oleh misalnya deterjen atau terpapar oleh binatang. Itu misalnya ada kucing, ada anjing yang di situ gitu sehingga menimbulkan rasa negatif yang others. Tuh. Oke? Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini sekarang teman-teman bisa tahu cara membaca dari pemakaian dari flavor wheels yang dikeluarkan oleh Specialty Coffee Association of America. Dan tahu sejarah yang ada di dalamnya, juga tahu kalau misalnya di situ ternyata ada rasa positif dan ada rasa negatif. Gitu. Dan di video berikutnya gue akan coba ngebuat video-video tentang kopi-kopi lainnya. Jadi diikutin terus, mudah-mudahan bisa menambah ilmu buat teman-teman semua. Oke semuanya, makasih udah nonton di channel gue. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen juga apa aja yang teman-teman pelajari dari video kali ini dan pengen ngebahas apa lagi sih. Tuh, oke. Sampai jumpa di video-video berikutnya.